Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cahaya Filsafat Online. Channel ngaji filsafat bersama Pak Farudin Faiz. Kali ini kita seperti biasa akan ngaji kembali dengan tema kesendirian part 5. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa perlu lama-lama, mari kita mulai. Perjalanan kita ke ranah positifnya kesendirian, from loneliness to solitude. Bagaimana mengubah kesendirian yang tadi kesepian menjadi kesendirian yang bermanfaat, berguna untuk diri kita. Oke. Tapi sebelum itu, mari kita lakukan 5 hal ini. Biar kesendirian kita positif. Baik. Yang pertama, ayo kita terima dan kita renungi. Iya. Jadi acceptance and reflection. Oke. Aku kok merasa sendiri, aku ini kok kesendirian, akarnya apa, sebabnya apa? Yang menyebabkan situasi ini apa? Mentalku kah, lingkungan kah, atau apakah? Jadi ada refleksinya. Perenungan ya. Kalau sudah terus self-development. Self-development itu meningkatkan diri. Oh, selama ini mungkin aku terlalu mengikuti kata hatiku. Tak latihan sebentar untuk bisa melampaui rasa suka dan tidak suka. Ini self-development namanya. Oke. Mendidik diri. Nanti ada penjelasannya di belakang. Diri. Yang ketiga, action. Apapun yang terjadi meskipun sedang kesepian, jangan berhenti berkarya, jangan berhenti bertindak, berperilaku, melakukan apa yang kita inginkan. Jadi acceptance, reflection, self-development, action, dan social support. Social support. Tetap berinteraksilah dengan orang lain untuk Baik. dapat dukungan. Setidaknya ya dukungan semangat, dukungan supporter yang menegaskan bahwa masih ada kok orang yang peduli dengan kita. Kita Oke. masih ada kok teman meskipun tidak terlalu memahami kita misalnya. Itu social support. Social support. Dan yang kelima bisa lewat jalur spiritualitas. Oke. Jangan lupa, sesepi apapun hidup kita, masih ada Allah. Betul. Nah ini nanti puncaknya nanti ke sini ya. Terakhir saya ingin ngomong ini. Tapi itu tadi, hidupkan dulu, nyalakan dulu 4 yang pertama. Terimalah, kalau mampu renungilah. Kemudian perbaiki diri kalau memang harus ada yang diperbaiki. Jalankan, tetap beraktivitas, berkarya. Biar tidak runtuh kebanggaanmu pada dirimu. Baik. Setelah itu yakinlah bahwa akan selalu ada orang yang siap mendukungmu. Tegaskan social support di sekeliling kita. Pendukung orang-orang yang mencintai kita, menyayangi kita, yang anytime siap membantu kita semampu mereka. Dan yang terakhir, yakinlah bahwa kita tidak pernah ditinggal Oke. oleh Yang Maha Kuasa, oleh Allah. Kita saja yang sering lupa atau menjauh darinya. Baik ya, kita bahas terlebih dahulu buat teman-teman yang merasa sendirian, yang merasa selalu kesepian. Ini ada 5 yang perlu diterapkan ya. Pertama itu ada menerima keadaan dan merenungi apa yang teman-teman terjadi. Jadi kita menerima keadaan yang saat ini. Kenapa kita bisa selalu merasakan kesepian? Nah, di situ sambil direnungi ya. Nah, kemudian kedua kita terapkan self development, yaitu meningkatkan kualitas diri kita, memperbaiki diri kita. Apa sih yang perlu kita perbaiki?
Nah, setelah itu ada action. Setelah memikirkan apa aja yang perlu kita perbaiki, apa aja yang kita perlu tingkatkan, langsung action ya. Berkarya atau dan lain-lain seperti itu ya. Dan keempat, ada social support. Tetaplah bersosial dengan orang lain meskipun tahu bahwa teman-teman itu tidak terlalu peduli kepada kita, tapi tetaplah bersosial terhadap orang lain. Dan kelima ini adalah spiritual, yaitu yakin bahwa kita tidak pernah sendiri, bahwa kita selalu bersama Allah, bahwa kita masih punya Allah. Di saat yang lain meninggalkan, yakin bahwa kita masih punya Allah. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Ini akan jadi solusi agar loneliness berubah jadi solitude. Mungkin kita masih sendirian, tapi sekarang kesendirian itu produktif. Kesendirian itu manfaatnya besar. Baik lewat jalur peningkatan kualitas diri maupun lewat jalur spiritualitas. Diri kita meningkat, kedekatan kita dengan Tuhan bisa juga meningkat. Baik. Lewat jalan kesendirian, lewat jalan loneliness. Disitulah nanti loneliness menjelma jadi solitude. Jadi kesendirian yang positif, kesendirian yang bermanfaat. Baik. Oke, baik. Kita mulai babak kedua. Tadi babak pertama kita membahas tentang kesendirian dan kesepian dan ikhwal, tentang sisi negatifnya kesendirian. Sekarang kita mulai masuk ke sisi positifnya. Yang pertama, ada banyak norma moral maupun norma agama yang mengarahkan kita untuk sendiri dan menganggap kesendirian itu adalah keutamaan. Iya. Nanti yang agama saya bicarakan di belakang. Saya ambil contoh misalnya Mahatma Gandhi. Orang itu bisa membuktikan dirinya khususnya dalam kesendirian. Kata Gandhi, adalah mudah untuk tegak dalam kerumunan, namun memerlukan keberanian untuk tegak sendirian. Baik. Orang itu kalau temannya banyak, terus petentang-petenteng, itu gampang, koncone oke. Ya kalau sendirian, baru dia disebut pemberani. Ayo kamu sendirian petentang-petenteng, kalau berani misalnya. Itu sederhananya begitu maunya Gandhi. Orang itu bisa tegak sendirian baru dia hebat. Kalau sekedar tegak bareng temannya ya belum. Kalau pas nongkrong bareng temannya banyak, terus ada yang lewat sweet berani. Tapi ketemu satu-satu gitu biasanya kamu grogi. Betul. Jadi orang itu terbukti kehebatannya ketika dia sendirian. Baik. Kalau kamu bareng orang banyak, lewat kuburan, santai saja. Mungkin kamu sampai, ayo kalau ada hantu keluarlah ngono. Tapi begitu sendirian, wah, ono angin sidik, wah, melewayu mesti banter. Terbukti keberanianmu saat sendirian. Betul. Kebaikan juga begitu. Kalau kamu sendirian masih juga baik, berarti kamu memang orang baik. Oke. Tapi kalau kamu baiknya hanya pas ada orang banyak, ya kamu sebenarnya hanya pencitraan. Iya. Jadi mudah untuk mengklaim bahwa kamu hebat ketika dalam kerumunan. Untuk membuktikan kamu hebat beneran ya saat sendirian. Oke. Jadi ini salah satu quote untuk menegaskan betapa sendirian itu sebenarnya bermakna pembuktian.
Kamu hebat beneran apa enggak? Kamu jago beneran apa enggak? Makanya kata Lause, orang biasa itu membenci kesendirian. Namun seorang master, dia bisa memanfaatkan kesendirian, dia memeluk kesendirian sambil menyadari bahwa dia adalah satu dengan seluruh semesta. Baik. Jadi kesendirian bermakna pembuktian diri. Saatnya kalian tampil, ya sendiri. Kalau saatnya kalian tampil kok banyak orang, kamu tidak akan terlihat. Eksis itu dirimu sendiri. Betul. Semakin banyak orang yang menopangmu, ya kamu dianggap belum terlalu eksis. Untuk menegaskan bahwa kamu eksis, ya ketika kamu sendiri pun ternyata bisa tegak. Jadi jalan keutamaan lewat aspek sendirian ini membuktikan bahwa kita ini memang benar-benar mampu, benar-benar bisa. Jadi secara positif kesendirian bisa bermakna pembuktian. Betul. Lanjut. Oke, kita bahas terlebih dahulu ya. Ini ada salah satu quotes yang cukup bagus dari Mahatma Gandhi. Kurang lebih seperti ini. Adalah mudah untuk tegak dalam kerumunan, namun memerlukan keberanian untuk tegak sendirian. Jadi orang diuji ketegaannya, prinsipnya ketika dia posisi sendirian. Dia apakah masih tegak atau tidak atas prinsip-prinsipnya. Contoh ketika di DPR ya, DPR itu image-nya kan sekarang banyak DPR yang korup. Mohon maaf ya, banyak DPR yang korup. Nah, kita balik aja analoginya. Kita anggap sekarang banyak DPR yang jujur. Itu menurut Mahatma Gandhi itu hal yang biasa. Karena teman-temannya itu juga jujur. Beda lagi ketika para DPR ini pada korup, tapi ada satu orang yang masih tegak atas prinsipnya, yaitu kejujuran, tidak ingin korup. Itu baru disebut keberanian, pembuktian bahwa dia itu meskipun sendirian dia masih bisa tegak. Seperti itu ya. Dan dilanjut lagi oleh quotes dari Lao Tzu, kurang lebih seperti ini. Orang biasa membenci kesendirian, namun seseorang master memanfaatkannya, memeluk kesendirian sambil menyadari ia adalah satu dengan seluruh semesta. Orang biasa cenderung membenci kesendirian. Nah, makanya ketika di medsos banyak berita geng-geng yang mainnya keroyokan, itu orang biasa, itu hal biasa. Tapi ketika orang yang memang master, orang memang pendekar, tanpa keroyokan, sendirian pun dia berani melawan orang banyak. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Secara positif juga, kesendirian bisa bermakna kebebasan. Tadi sudah sekilas dijelaskan di Sartre bahwa hadirnya orang lain itu seringkali membelenggu kita. Di sini ditambahi oleh Arthur Schopenhauer yang sering kita kutip, filosof eksistensialis. Kata Arthur, seseorang bisa menjadi dirinya sendiri hanya selama dia sendirian. Dan jika dia tidak menyukai kesendirian, dia tidak akan menyukai kebebasan. Baik. Karena hanya ketika dia sendirian, dia benar-benar bebas.
Ini bebas ini maknanya dua. Bebas dalam arti kita bisa melakukan apapun tanpa terhalangi, atau bebas dalam arti kita bisa melakukan apapun tanpa bantuan orang lain. Betul. Jadi ini pembuktiannya lewat apa? Lewat kesendirian. Mampu apa tidak sendirian. Dan diilustrasikan dengan unik oleh Leonardo da Vinci. Kata Leonardo da Vinci, jika engkau sendirian, engkau sepenuhnya memiliki dirimu sendiri. Jika engkau ditemani oleh satu pendamping, engkau hanya memiliki sebagian dari dirimu sendiri, bahkan kurang, sebanding dengan kesembronoan perilakunya. Oke. Dan jika engkau memiliki lebih dari satu pendamping, engkau akan jatuh lebih dalam ke dalam penderitaan yang sama. Kalau kita sendiri, kita memiliki diri kita utuh. Tapi kalau ada teman satu saja, ya kita memiliki diri kita setengah. Yang setengah miliknya teman tadi. Oke. Kita kan berusaha mengadaptasikan dengan teman. Misalnya teman kita, saya itu tidak seneng lihat orang pakai baju merah, yo. Padahal kita pengen pakai baju merah karena bareng teman ini, akhirnya kita nego tidak pakai baju merah. Kita tinggal setengah. Ada teman kok nginep di kos, tiba-tiba bilangnya, saya kalau lampu nyala tidak bisa tidur. Baik. Sementara kita kalau tidur lampunya nyala. Kita tinggal setengah diri kita. Itu kalau temennya satu. Kalau temennya 3, diri kita tinggal 1/4. Nego dengan 4 teman ini mungkin maunya beda-beda. Saya tidak bisa tidur kalau tidak lampu disco. Saya tidak bisa tidur kalau tidak lampu, misalnya. Apa tidak puyeng kamu? Akhirnya semalam tidak tidur itu mikir lampu. Jadi semakin banyak orang ya semakin banyak negosiasi. Betul. Kalian harus menemukan intersubjektivitas, kesepakatan bersama. Baik. Semuanya bilang saya tidak bisa tidur kalau begini, saya tidak bisa tidur kalau begitu. Ya sudahlah, kita semua malam ini tidak usah tidur. Kita ngobrol saja. Ini negosiasi. Dalam hidup bersama memang begitu. Makanya semakin kita sendirian, semakin kita bebas. Oke. Ya meskipun tidak harus dengan kalimat orang lain adalah neraka, seperti yang disampaikan oleh Sartre. Jadi makna positif kedua, kalau tadi kan kesendirian itu pembuktian diri, kalau ini kesendirian itu kebebasan. Oke. Semakin kita sendiri, semakin kita bisa bebas. Baik. Baik ya, kita bahas lagi. Di sini ada kesendirian dan kebebasan ya. Menurut Arthur Schopenhauer, seseorang bisa menjadi dirinya sendiri hanya selama dia sendirian. Dan jika dia tidak menyukai kesendirian, dia tidak akan menyukai kebebasan. Karena hanya ketika dia sendirian, dia benar-benar bebas. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fahrudin Faiz bahwa arti bebas itu ada 2 makna. Pertama, bebas kita melakukan apapun, tidak ada yang menghalangi. Kedua, bebas kita tidak bergantung terhadap siapapun. Nah, seperti itu ya. Dan dilanjut lagi oleh Leonardo da Vinci, jika engkau sendirian, engkau sepenuhnya memiliki diri sendiri. Jika engkau ditemani oleh satu pendamping, engkau hanya memiliki sebagian dari dirimu sendiri, atau bahkan kurang, sebanding dengan kesembronoan perilakunya. Dan jika engkau memiliki lebih dari satu pendamping, engkau akan jatuh lebih dalam ke dalam penderitaan yang sama. Jadi, ketika kita sendirian, kita memiliki diri kita seutuhnya. Tapi ketika kita ada teman, maka sebagian dari diri kita itu kita berikan kepada teman untuk negosiasi
ketidakenaan ya, ketidakenaan. Apalagi ketika kita punya teman lebih banyak. Contohnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fardun Faiz, ketika kita ketemu teman 3 orang, maka kan diri kita tinggal seperapat ya. Nah, teman yang satunya ini dia itu tidak suka suara kentut ya. Kalau kita mau mengentut, takutnya tersinggung, yang lain akhirnya nggak jadi ngentut, ditahan. Satunya juga nggak suka nggak suka minum kopi, sedangkan kita adanya kopi yang disuguhkan. Akhirnya kita mengalah, akhirnya kita pesennya teh biar bisa sama-sama minum, kan seperti itu ya. Akhirnya banyak negosiasi yang mengorbankan diri kita sendiri aslinya ya. Mungkin itu. Terima kasih buat yang nonton sampai selesai. Sampai jumpa di part selanjutnya, di episode selanjutnya. Kurang lebih mohon maaf apabila ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.